Selamat bertemu kembali dengan Our Channel yang selalu memberikan informasi tentang perjalanan sejarah bangsa. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Kali ini Our Channel akan mengupas tentang perjalanan sejarah kerajaan Sriwijaya. Jangan lupa tetap dukung kami dengan cara subscribe, like, comment, and share. Kerajaan Sriwijaya atau Kemaharajaan Sriwijaya. Kemaharajaan Sriwijaya adalah kemaharajaan bahari yang pernah berdiri di Pulau Sumatera dan banyak memberi pengaruh di Asia Tenggara, khususnya dalam cakupan Nusantara, dengan daerah kekuasaan yang membentang dari Sumatera, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Singapura, Semenanjung Malaka, juga tempat-tempat lain seperti Thailand, Kamboja, Vietnam Selatan, Kalimantan, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Sriwijaya diambil dari kosakata Sangsekerta, di mana Sri berarti bercahaya atau gemilang dan Wijaya yang berarti kemenangan, sehingga Sriwijaya adalah kemenangan yang gilang gemilang. Sriwijaya adalah kemaharajaan yang mengangkat nama Nusantara, yang menyatukan banyak pulau-pulau yang ada di Nusantara dalam satu kesatuan yang dipimpin oleh Sriwijaya. Catatan tentang keberadaan kerajaan atau kemaharajaan Sriwijaya diperoleh dari banyaknya peninggalan berupa prasasti dan juga catatan-catatan di dalam negeri. Ada juga catatan dari negeri tetangga, khususnya dari negeri Tiongkok, juga dari negeri Thailand atau Chenla. Bukti awal mengenai keberadaan kerajaan ini berasal dari abad ke-7, yaitu catatan dari seorang pendeta Tiongkok dari dinasti Tang yang bernama Itsing, yang menuliskan bahwa ia mengunjungi Sriwijaya pada tahun 671 Masehi dan sempat tinggal selama 6 bulan di Sriwijaya. Sementara berdasarkan prasasti peninggalan kerajaan Sriwijaya, ditemukan bahwa kerajaan ini tercatat di dalam prasasti Kedukan Bukit yang berangka tahun 682 Masehi yang ditemukan di Palembang. Sementara berdasarkan catatan dari naskah Wangsakerta, dinyatakan bahwa kerajaan Sriwijaya pada awalnya adalah bagian dari kerajaan Melayu Sriboja yang kemudian tumbuh besar dan akhirnya bisa mengalahkan Sriboja dan Bali yang berada
di Sumatera. Disebutkan juga bahwa Dapuntahiang Jayanasa adalah menantu dari kerajaan Tarumanegara. Sebutan Sriwijaya bagi negeri-negeri tetangga disebutkan dalam berbagai nama. Negeri Tiongkok menyebutnya Sihlifochi, menyebutnya Sanfochi, kadang pula disebut dengan Sanfoki. Sementara bangsa India, bangsa Tamil menyebutnya dengan nama Yavades. Dan saudagar-saudagar dari Arab menyebut dengan sebutan negeri Sabak. Sementara bangsa Khmer menyebutnya dengan sebutan negeri Melayu. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan yang tumbuh besar di Sumatera, yang mengalahkan kerajaan-kerajaan lainnya sehingga menguasai seluruh sendi-sendi perekonomian yang ada. Wilayah kekuasaannya begitu luas, khususnya hampir seluruh Asia Tenggara, dan juga sampai ke Madagaskar yang mempunyai jarak hampir 3.300 mil di sebelah barat. Berdasarkan catatan dari Pendeta Itsing diketahui bahwa Sriwijaya telah ada di tahun 671 dan diasumsikan bahwa Sriwijaya telah ada jauh sebelumnya. Dari prasasti kedukan Bukit yang berangkat tahun 682 Masehi diketahui kekuasaan kerajaan Sriwijaya semakin luas, semakin besar saat dipimpin oleh Dapuntahiang Sri Jayanasa. Beliau berangkat di dalam perjalanan suci atau Tirthayatra untuk mengalap berkah dengan membawa 20.000 tentara dan 312 orang di atas kapalnya yang didampingi 1.312 prajurit untuk meninggalkan Minangkabau menuju ke arah Jambi dan Palembang. Hal itu tercatat dengan jelas di dalam prasasti kedukan Bukit yang ditulis dalam bahasa Melayu, prasasti tertua yang mencatat keberadaan kerajaan Sriwijaya. Berdasarkan prasasti Kota Kapur yang berangkat tahun 686 Masehi yang ditemukan di Pulau Bangka, Kemaharajaan Sriwijaya telah menguasai bagian selatan Sumatera, Pulau Bangka hingga Belitung. Dan dari prasasti ini diketahui bahwa Sri Jayanasa telah melancarkan ekspedisi militer untuk menghukum bumi Jawa yang tidak berbakti kepada Sriwijaya. Peristiwa ini kemudian bersamaan dengan runtuhnya Tarumanegara di Jawa Barat dan Kalingga di Jawa Tengah. Sehingga keruntuhan Tarumanegara dan Kalingga dikaitkan
berkaitan erat dengan serangan kerajaan Sriwijaya di bawah pimpinan Dapun Dahyang Srijayanasa. Dan sejak itu Sriwijaya tumbuh dan berhasil mengendalikan jalur perdagangan maritim di Selat Malaka, Selat Sunda, Laut Tiongkok Selatan, Laut Jawa, dan Selat Karimata. Ekspansi kerajaan Sriwijaya ke tanah Jawa dan juga ke Semenanjung Malaya menjadikan Sriwijaya mengendalikan simpul jalur perdagangan utama di Asia Tenggara. Berdasarkan penelitian, ditemukan banyak reruntuhan candi-candi Sriwijaya yang ditemukan di Thailand dan Kamboja. Pada abad ke-7, pelabuhan Champa di sebelah timur Indochina mulai mengalihkan banyak pedagang dari Sriwijaya. Untuk mencegah hal tersebut, maka Maharaja Kerajaan Sriwijaya melancarkan beberapa kali serangan dan menyerang kota-kota di pantai Indochina. Kota Indrapura di tepi Sungai Mekong di awal abad ke-8 berada di bawah kendali Sriwijaya. Berdasarkan prasasti Kedukan Bukit yang berangkat tahun 683 Masehi, Kedatuan Sriwijaya atau Kemaharajaan Sriwijaya pertama kali didirikan di sekitar Palembang di tepian Sungai Musi. Prasasti ini menyebutkan bahwa Dapun Dahyang berasal dari Minanga Tamuan. Dan berdasarkan observasi yang dilakukan pada tahun 1993 Masehi, Pierre Vies Manguin menyimpulkan bahwa pusat kerajaan Sriwijaya berada di Sungai Musi antara Bukit Seguntang dan Sabukingking. Terletak di Provinsi Sumatera Selatan sekarang, tepatnya di sekitar situs Karanganyar yang kini dijadikan Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya. Kesimpulan ini diambil berdasarkan hasil penelitian foto udara yang pernah dilakukan pada tahun 1984 yang menunjukkan situs Karanganyar menampilkan bentuk bangunan air, yaitu jaringan kanal, parit, kolam, serta pulau buatan yang disusun rapi. Dan dipastikan situs ini adalah buatan manusia. Dapun Dahyang Srijayanasa sebagai Raja Kerajaan Sriwijaya meninggalkan 7 buah prasasti sebagai pertanda dari kekuasaannya. Dari 7 buah prasasti tersebut, sebagian besar berisikan tentang kutukan-kutukan bagi siapa yang berani menentang dan melawan perintah raja dan melawan kerajaan Sriwijaya. Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Kota Kapur, Prasasti Telaga Batu, Prasasti Palas Pasebah, Prasasti Hujung Langit, Prasasti Talang Tuo,
Dan prasasti Karangbirahi merupakan prasasti-prasasti yang telah terbaca dan diketahui isinya. Prasasti Telaga Batu adalah prasasti yang berangka tahun 686 Masehi dan ditemukan di dalam kolam Telaga Batu. Karena hal tersebutlah maka dinamakan Prasasti Telaga Batu. Peninggalan sejarah kerajaan Sriwijaya ini berisikan kutukan kepada orang yang melakukan kejahatan dan orang yang berani melawan raja. Sementara prasasti Talang Tuo adalah prasasti yang ditemukan di sebelah kota Palembang, tepatnya di daerah Talang Tuo. Talang Tuo merupakan prasasti yang diperkirakan sudah ada sejak tahun 684 Masehi dan menerangkan tentang pembangunan Taman Sri Kesetra. Sementara prasasti Karangbirahi adalah prasasti yang ditemukan di desa Karangbirahi yang terletak di Jambi dan berangka tahun 686 Masehi. Prasasti ini berisikan kutukan bagi wilayah yang berani melawan kekuasaan Kerajaan Sriwijaya. Prasasti Palas Pasemah adalah sebuah prasasti pada batu peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya yang ditemukan di Palas Pasemah di tepi Wai Pisang, Lampung. Ditulis dalam aksara Pelawa dan bahasa Melayu kuno. Ada sebanyak 13 baris meskipun tidak berangka tahun, tetapi dari bentuk aksaranya diperkirakan prasasti ini berasal dari akhir abad ke-7 Masehi dan isinya mengenai kutukan bagi orang-orang yang tidak tunduk kepada Sriwijaya. Perluasan wilayah Kerajaan Sriwijaya yang dipimpin oleh Dabuntayang Srijayanasa akhirnya berbuah manis di mana semua wilayah-wilayah yang ada di Pulau Sumatera, bahkan sebagian Jawa dan seluruh wilayah Malaka menjadi wilayah kekuasaan kerajaan atau kemaharajaan Sriwijaya. Dabuntayang Srijayanasa memerintah kerajaan Sriwijaya sampai tahun 702 Masehi. Beliau sebagai seorang pemimpin sekaligus seorang raja yang mampu meletakkan dasar-dasar kekuasaannya sehingga kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan besar dan mempunyai wilayah yang luas. Setelah Raja Dabuntayang Srijayanasa, beliau kemudian digantikan oleh
Sri Indrawarman yang mulai berkuasa sejak tahun 702 Masehi sampai 775 Masehi. Bagaimana selanjutnya kisah tentang Kerajaan Sriwijaya? Tunggu tayangan kami selanjutnya. Tetap dukung kami dengan cara subscribe, like, comment, and share. Matur suwun.